Cek mic. Sup guys, balik lagi kita analisa market untuk sesi Europe siang nanti. Hari ini tanggal 13 Januari, hari Kamis, tahun 2022. Kita akan mulai analisa market untuk sesi Europe. Kita mulai dari USD Japanese Yen. Seperti yang kalian lihat di weekly, USD Japanese Yen berpotensi akan mengalami perubahan trend. Mana tahun lalu kita lihat di sini downtrend 2 tahun yang lalu maksud saya. Habis itu di sini ada short setup yang violet dan kita melakukan uptrend. Sama kondisinya dengan yang sekarang. Di sini ada long setup dan berakhir dengan ekstensi after ekstensi after ekstensi after ekstensi. Di awal tahun 2022 ini, yang seperti yang kita tahu, kita sudah nge-break long level ya di sini kemarin. Dan di sini sudah ada daily short setup yang berhasil mencapai target. Sekarang karena dia sudah nge-blast up target, ada kemungkinan dia akan ngebuat ekstensi. Itu ini. Oke, ini gua hapus dulu. Oke, untuk USD Japanese Yen selama berada di bawah $114,793, USD Japanese Yen piris. Ekstensi, strike, ekstensi atau enggak sama sekali bakal ya. Ini miris below the line kita. Dan ini mewakilkan kelemahan dolar ya. Jika ini berhasil di trade US dollar melemah, maka mata uang yang lain dan termasuk market-market yang berpairing dengan dolar akan menguat. Kita lanjut ke Aussie USD. Aussie USD seperti yang kita lihat berada di weekly short setup. Weekly short setup yang pertama belum mencapai target dan sekarang kita berada di weekly short setup. Di daily short setup. Di daily kita nggak bisa percaya dengan level resisten ini ya, karena bisa dilihat USD Japanese Yen melemah. Jadi USD melemah. Nanti kita lihat mata uang yang lain juga ikut menguat karena USD melemah. Dan ini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, satu hal mungkin ya. Sudah ada maksud saya sebelumnya yang ini sudah ada long setup yang berhasil di trade dan targetnya berada di 618 weekly short. Oke. Di dalam untuk mencapai itu kita punya intraday trendnya. Yang ini agak sloppy, long setup yang ini agak sloppy karena sebelumnya ada short, ada resisten. Jadi ini tetap valid walaupun sloppy. Dan kalian bisa lihat di sini ada profit taking reaction ya. Dan ini yang kita gunakan sebagai anchor untuk ekstensi. Jadi untuk Aussie US dollar selama berada di atas 0,72369 bullish. Oke, ini bullish buffline kita. Ini akan membawa kita ke target yang lebih besar. Euro USD. Euro USD seperti kita tahu sudah nge-break extension shortnya. Oke, extension shortnya sudah di-break dan kemungkinan dia bakal squeeze ke weekly short setup dan ini jaraknya jauh banget. 325. Ini kalau di broker gua ini 3000 pip. Oke. Di intraday time frame ya, ke di 4H. Lihat dari daily dulu ya. Setelah dia konsolidasi selama 5 bulan, 5 minggu,
Kita di sini terdapat long yang berhasil di trade mencapai target. Di intraday time frame ya, kita gunakan ini sebagai anchor untuk long setup selanjutnya. Ini memang di sini agak sloppy, tapi untuk observasi sepertinya ini yang dia akan dijadikan anchor atau yang ini. Pokoknya yang jelas dia masih fase ekstensi, dan ini ekstensi yang pertama ya, ekstensi pertama, dan karena belum ada anchor yang jelas, sebaiknya untuk Euro USD kita observasi dulu, tapi kemungkinan tinggi anchor-nya berada di sini. Itu kita bisa makin case dia anchor-nya berada di, oh ya, karena di sini long setup-nya berhasil di trade di sini, dan kita ngebuat high menuju targetnya. Oke, berarti yang ini kita pakai. Jadi ini bullish buffline kita selama berada di atas 1,3984 Euro USD bullish. Lagi-lagi ini clue kelemahan dolar. GBP USD short setup yang pertama, short setup yang kedua, dan ini mungkin short setup yang ketiga. Jadi ini ketiga kalinya. Kenapa kita nggak bisa percaya dengan resisten short setup yang ini? Seperti yang kita tahu, USD Japanese Yen melemah, USD melemah. Kita lihat Aussie dollar mungkin melanjutkan ekstensinya, Euro USD kemungkinan bakal squeeze ke weekly short resistannya. Begitu pula dengan GBP ke influence. Jadi GBP harusnya juga menguat. Sini udah ada yang kita tahu, dia berada di ekstensi. Ekstensi kedua sloppy, tapi berhasil mencapai target. Ekstensi ketiga nge-blast up target, dan ini yang kita jadikan anchor. Jadi ini adalah ekstensi after ekstensi, dan ini high prop. Jadi selama berada di atas 1,36423 dolar, GBP USD bullish. Kemungkinan bakal retrace. Ya. Ini yang paling dekat sekarang USD Japanese Yen retrace-nya. Oke, kita lanjut ke gold. Gold, seperti yang kita tahu berada di daily long setup. Dan ini sudah dikonfirmasi karena dia sudah nge-break opposite golden zone short-nya. Di dalam daily short setup ini, kita punya series yang benar-benar teknikal. Itu traditional series. Ini long yang pertama. Di sini berubah menjadi traditional series. Di trade di 382 berhasil mencapai target, dan di sesi New York malam ini juga dia berhasil mencapai target. Jadi ini adalah long setup yang ke 1, 2, 3, 4. Jadi untuk gold, selama gold berada di atas 1.819 dolar, gold bullish. Oke. Perlu kalian tahu, di weekly kita juga punya long setup. Dan ini juga sebenarnya sudah dikonfirmasi supportnya sejak lama, karena dia sudah nge-break. Dan sekarang kemungkinan kita akan konfirmasi untuk kedua kalinya. Targetnya berada di 2167, dan ini ribuan pip. Jadi I think ini the best time banget buat investasi gold maupun nge-trade gold. Oke. Silver juga berada di weekly long setup. Bedanya silver di sini bounce di 382. Tapi dia juga ke influence dengan gold. Gold naik, silver naik. Gold sudah berhasil nge-break
resisten daily-nya ya. Dan dia juga punya long series. Ini berhasil di trade, ini berhasil di trade ya, mencapai target. Ini nge-blast up target dan ini long setup yang selanjutnya. Ini tadi di sesi New York dia berhasil mencapai target yang terakhir. Dan untuk silver, selama berada di atas 22,842 dolar, silver bullish. Targetkan 23,361 dolar. Kita lanjut ke SPX 500. Kita lihat dari fix dulu. Fix leading indicator kita ya. Fix bullish. Fix bullish. SPX bearish. Fix bearish. SPX bullish. Jadi inverse ya. Lawannya indeks saham. Di weekly kita punya short setup daily, short setup. Targetnya ada di dua ini. Antara dua ini targetnya. Jadi masih ada ruang buat fix, ngebuat ngebuat sorry. Jadi masih ada ruang buat SPX, indeks dan saham lainnya untuk membuat rally up ya. Di intraday time frame ya. Fix di sini short setup yang pertama. Lalu dia ngebuat ekstensi. Dan setelah itu dia ngebuat ekstensi lagi. Dan sekarang lagi menuju target. Jadi kita gunakan ini sebagai bearish below the line kita. Di sini ada kemungkinan juga dia akan melakukan full retracement ya. Jadi kalau ini break, dia bakal retrace full. Jadi ini kita gunakan bearish below the line kita. Selama berada di bawah 21,15 dolar, fix bearish dan SPX, indeks dan saham lainnya bullish. Kita lihat ke SPX-nya. SPX dari daily long setup belum mencapai target. Ada kemungkinan kita long setup yang kedua. Jadi ada dua ya. Ini targetnya ada dua di atas ini. Intraday time frame ya, kita korelasikan dengan fix. Dia punya traditional series yang berhasil mencapai target. Nah, di sini dia menggunakan anchor di high di hari Senin. Ya, hari Senin. Yang ini yang pertama berhasil mencapai target dan sekarang berada di kedua. Ada kemungkinan memang dia bakal retrace full sama seperti fix, kita korelasikan. Jadi ini yang kita gunakan sebagai bullish buffline kita selama berada di atas 4.646 dolar SPX bullish, dan ini kita korelasikan dengan fix. Oke, berarti kita lanjut ke cryptocurrency kita. BTC, kabar baik hari ini sudah nge-break extension short setupnya ya. Dan sekarang harusnya dia bakal squeeze ke daily short setup ya. Jadi ada ruang ya. Yang perlu kita tunggu adalah sekarang menunggu long seriesnya. Nunggu ada partisipasi. Sekarang belum ada retracement ya. 4 hour juga belum ada. Tapi ini kita gunakan ya karena untuk di video kali ini untuk pagi ini. Selama berada di atas 4.138,41K, 384 dolar BTC bullish. Ya. Dan kemungkinan sekarang kita bakal squeeze ke daily short setup. Lanjut ke Ethereum. Ethereum masih sama. Berada di bullish buffline ya.
Sini juga dia sudah ngebreak eh, ngebreak extension shortnya, dan ini sama kayak BTC juga, mungkin bakalan squeeze ke daily short setupnya. Untuk Ethereum, selama berada di atas 2.910 dolar, Ethereum bullish. Oke, sampai sini aja analisa untuk sesi Eropa hari ini, pagi ini. Jika ada yang bingung, silahkan tanyakan di Discord, di komen. Jika merasa terbantu dengan video ini, silahkan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, selamat pagi, terima kasih.